di apa sih, Melabuh ya? Kalau nggak salah. Melabuh, oke. Di sana tuh kita dapat satu penginapan yang ternyata itu berada tepat di sebelah makam massal. Oh, makam massal korban tsunami. Pokoknya sekitaran menuju jam 12 sampai jam setengah 3 pagi lah. Ketoknya berulang. Ketoknya tuh berulang, mungkin aku contohin ya, kayak jadi nggak berurutan, cuman ada yang ngetok. Cuman di saat itu aku tuh seperti ngelihat air yang lewatin bukit yang sebelah aku nih. Oh ya, pengalaman yang paling menyeramkan yang pernah kamu alami? Yang bener-bener bikin aku takut, ada shock banget, kayak itu udah bener-bener badan aku aja. Aku ngedip gini, dia masih ada. Ngedip 2 kali dia nggak ada. Oh iya? Iya. Halo Sobat Halus sekalian, gimana kabarnya? Selamat datang di Haluan Misteri. Hari ini agak unik karena kami take podcast, kita ngobrol di luar dari Jakarta. Saat ini lagi ada di Bandung, di Dressel Coffee tepatnya. Kali ini gue kedatangan satu orang tamu yang pekerjaannya sangat menarik sekali. Dia adalah model, dia adalah presenter, dia adalah host, dia adalah mantan Miss Tourism World Indonesia 2018. Selamat datang buat Fatia. Selamat datang Fatia. Halo. Thank you udah ketemu di Bandung, menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Thank you ya. Jadi buat teman-teman sekalian, tadi aku udah buka sedikit tentang profilnya dari Fatia. Fatia ini siapa sih? Pekerjaannya sebelumnya apa sih? Oke, aku ini seperti yang tadi sudah disampaikan, profesi aku saat ini adalah modeling. Udah gitu, aku pun founder dari modeling management dan juga entertainment di Bandung. Dan selain itu juga dulu beberapa saat yang lalu, aku pernah menjadi host di beberapa program di TV. Ya, kurang lebih itu sih garis besarnya. Program-program yang dulu dibawakan waktu itu apa aja Fatia? Yang satu itu program traveling, explore alam. Mau itu pegunungan sampai ke laut. Gunungan, masuk ke hutan-hutan juga? Iya, tentunya pasti ke hutan, pegunungan, laut. Terus ada lagi salah satu program aku yang lumayan panjang, program stripping, itu reality show. Oh oke, Yeah. reality show ya. Oke. Fatia, kamu kan sebagai host mondar-mandir, banyak keliling-keliling ke tempat-tempat yang ada di Indonesia, memang tempat-tempat tourism yang memang sudah ramai dibicarakan sama orang, sampai dengan tempat-tempat baru yang mungkin belum banyak orang yang eksplor ke sana. Ya, betul. Karena channel ini namanya adalah Haluan Misteri, berkaitan dengan dunia misteri, hal-hal yang berkaitan sama gaib, mistis dan sebagainya. Selama kamu jadi host dan presenter datang ke tempat-tempat itu, pernah ada pengalaman-pengalaman yang berkaitan sama hal yang gaib dan mistis nggak sih? Kalau misalnya pengalaman yang bisa dibilang agak berbau mistis kali ya, itu banyak banget. Ya? Banyak banget. Apalagi selama explore alam. Karena kan kayak kita datang ke satu tempat yang baru, yang rata-rata tuh belum pernah kita kunjungi, dan itu juga jarang orang tahu. Dan ada beberapa contohnya, misalnya pas lagi ke Aceh. Di Aceh? Di Aceh. Jadi maksudnya, ini boleh langsung ceritain ya? Jadi waktu di Aceh itu pengalamannya lebih ke di apa sih, Melabuh ya? Kalau nggak salah. Melabuh, oke. Di sana tuh tidak ada penginapan kan. Jadi penginapannya tuh masih rumah-rumah warga apa segala macam. Nah, kita dapat satu penginapan yang ternyata itu berada tepat di sebelah makam massal. Oh, makam massal korban tsunami. Aku kesana 2015 atau 16 gitu. Oke, apa yang terjadi pas di sana? Secara gangguan nih. Jadi itu kan apa ya? Itu tuh daerah yang sepi. Terus di mana-mana gelap lah. Terus penerangan juga tidak minim, cuman agak sedikit remang-remang lah. Mungkin menghemat listrik juga kali ya. Nah, jadi ada satu momen tuh aku satu kamar bertiga sama
temen aku, partner house aku, dan ada satu lagi tim kreatif aku, bertiga cewek. Kita di kamar itu tuh ada jendela gede banget, dan ternyata jendela itu tuh sebelahnya halaman menuju makam masal itu loh. Jadi tidak ada pembatas begini. Jadi sebelum kamu masuk ke dalam tempat kamu menginap malam itu, apakah kalian tahu bahwa di sampingnya itu ada kubur masal? tidak. Jadi awalnya tuh nggak tahu. Nah, pada saat kejadian malam itu tuh ada kayak orang ngetok-ngetok kaca. Jadi di belakang kasur aku itu kaca gede banget, bukan cermin, kaca jendela. Itu udah ngetok-ketok. Kita pikir, oh mungkin hewan apa atau mungkin orang iseng atau apa segala macam kan. Karena kita beberapa hari di sana, akhirnya di esok harinya ketika kita sudah selesai syuting dan lain-lain, kita cari tahu dan kita bertanya ke orang-orang sekitar. Ternyata memang itu makam dan tidak pernah ada kegiatan setelah gelap. Jadi setelah maghrib tuh orang jarang banget ada kegiatan gitu. Setelah gelap banyak orang yang berdiam diri di rumah. Betul, pokoknya udah menjelang azan maghrib, semua orang langsung beraktivitas dalam rumah. Jarang ada yang keluar. Malam keberapa ada ketok-ketok itu? Malam pertama. Malam pertama? Iya. Langsung disambut? Langsung disambut. Wow. Apa yang terjadi? Setelah itu apakah kalian coba untuk melihat ada apa di luar dari jendela itu? Atau ketakutan aja waktu itu? Waktu itu kita belum mikir ke hal yang aneh-aneh ya. Cuman kita mikirnya, oh orang jail nih. Salah satu temen aku tuh ngeliat kayak cuman ngintip gitu, ternyata nggak ada apa-apa dan memang halaman kosong, gelap, tidak ada pencahayaan. Jadi ya udahlah, mungkin orang jail karena kita pendatang. Biasaan kalau kita orang-orang pendatang, apalagi kita dari Jakarta nih datang ke daerah mana, orang suka pengen jahil, iseng, pengen kenal lah, cuman dengan cara-cara mereka. Ya udah kita abaikan, tapi ternyata setelah kita tahu besok harinya, jadi dan itu berulang tiap malam. Oh iya. Betul. Jadi hampir setiap malam, apakah di jam yang sama atau random aja ketok-ketoknya? Kalau di jam yang sama, ya pokoknya sekitaran menuju jam 12 sampai jam setengah 3 pagi lah. Ketoknya berulang? Ketoknya tuh berulang, mungkin aku contohin ya kayak. Jadi nggak berurutan, cuman ada yang ngetok. Cuman suara batu, kalau kaca gimana sih? Nah kayak gitu. Tapi kalau saat itu, kalau kayak kamu ataupun teman-teman kamu ketika ada ketokan itu coba untuk melihat, tidak ada bunyi ketokan? Pas kita lihat nggak ada, kita tutup, ada lagi. Wow. Cuman ya kita sih positifnya mikir karena kita juga di sana nggak ngapa-ngapain, tinggal ngeganggu ya, karena hanya menumpang buat istirahat. Jadi ya udah, itu sih gangguan yang paling kecil yang nggak ada apa-apa lah ibaratnya. Kayak gitu contoh. Itu berapa hari waktu itu nginepnya di sana? Hampir seminggu ya, hampir 7 hari. Dan setiap malam? Iya. Mungkin saat itu nggak begitu takut karena bertiga satu kamar kali ya? Iya, betul. Dilaporkan nggak ke Dilaporkan. PH-nya? Production, harusnya krunya. Krunya dilaporkan, tapi ternyata masing-masing kamar pun mempunyai gangguan yang berbeda. Oh iya, ceritanya gimana kalau dari kru yang lain? Ada yang lampu nyalain. Cuman itu kan udah sering denger ya. Awal-awal mereka kaget, cuman tidak mau menyampaikan. Takutnya di awal kita datang ke sana jadi ya ricuh lah karena takut gitu kan. Enggak. Terus akhirnya jadi terbiasa. Terus ada juga kamar yang diketok-ketok pintunya. Justru ketokannya dari dalam ya? Dari luar, dari pintu, bukan dari Ya, kaca. Nah gitu. Tapi ya sebatas itulah, kayak terkadang mati lampu yang bukan karena ada gangguan konslet atau apa-apa, memang mati aja gitu, yang disengaja. Cuman ya begitu. Oke. Jadi saat itu kamu pergi ke Aceh dalam program yang Para Petualang Cantik itu bukan? Ya, PPC ya? PPC. Para Petualang Cantik. Yang kamu explore saat itu di Aceh, kamu pergi kemana aja di Malabo itu? Waktu bukan di Malabohnya doang, tapi sekitaran Aceh. Jadi waktu itu tuh kalau laut jelas kita datangin virgin pantai-pantai yang memang belum terjamah sama orang, yang memang juga di situ tempat paling besar terkena dampak tsunami. Tuh, terus udah gitu juga sama kita sempat kayak ke bukit juga yang bisa ngeliat sekitaran Aceh. Cuman ya itu sih, kebanyakan kan kalau sana pantai dan bukit ya. Iya, dengan panorama yang sangat bagus, alam yang sangat indah, sebanyak yang belum terjamah gitu. Iya. Kejadian yang di tempat penginapan kamu itu kan tanpa kamu tahu ternyata di sampingnya itu ada satu kuburan yang massal kan? Iya, pemakaman massal. Kamu ngobrol sama kru dan ini kan menjadi
apa ya istilahnya kayak elephant in the room. Semua orang tahu tapi mungkin gak diomongin gitu kan. Sempat diobrolin gak sih sama si pemilik dari penginapan itu? Atau sama masyarakat situ, ini apa yang terjadi segala macam? Apakah selain dari kalian pernah ada cerita-cerita juga tempat itu memang masyarakatnya banyak yang mengalami gangguan? Pernah diobrolin gak waktu itu? Kalau misalnya ke warga sekitar sih mungkin kita lebih menjaga etika ya. Maksudnya untuk menanyakan hal untuk ke sana, apalagi kan ini pernah ada tsunami ya, bencana gitu kan. Yang sangat traumatik. Betul, kalau kita menanyakan lagi kepada mereka, kesannya kita menggali lukanya mereka kan gak enak ya. Cuman ke penjaga penginapan. Nah, ke penjaga penginapan aku tuh sempet nanya kayak, ini tuh gangguan yang begini-begini tuh sering terjadi atau enggak? Terus kayak, masnya ini di sini mengalami hal yang sama kah atau enggak kayak gitu. Cuman ya mereka tidak banyak bicara, tidak banyak membuka juga. Cuma mereka bilang kayak, oh udah biasa mbak yang kayak gitu di sini, maklum karena tuh gitulah. Oh I see, jadi gangguan itu si penjaganya bilang ini udah biasa karena memang di samping itu memang kuburan massal dari para korban tsunami 2004 waktu itu ya. Iya, ini tuh kami gede banget. Oh gede banget ya? Iya, kita kan nggak tahu karena bukan, kalau misalnya umumnya kan makam tuh Ada patok-patoknya. ya, ada patok-patok ataupun masih Gundukan. Ini kan nggak benar-benar rata dan cuman ada kayak apa namanya monumen doang. Kita pikir itu cuma monumen apa atau segala macem, ternyata itu makam. Oke. Dari sekian banyak tempat yang kamu datangin selama syuting para petualang cantik ini, salah satunya kan kamu cerita ini terjadi di Malabo. Pernah gak sih kayak misalnya kamu lagi datang ke satu tempat yang ada melintasi hutan, kemudian ada gangguan-gangguan seperti itu? Jadi karena kita itu apa ya, rutenya agak jauh-jauh, eksplornya juga agak jauh-jauh walaupun masih di satu provinsi atau di satu kota yang sama. Perjalanan menuju satu lokasi ke lokasi lain tuh akan memakan waktu kan. Nah pernah nih aku sempet, ini di Malabo sana, di Aceh sana, aku lupa kita dari jalan dari mana mau kemana nih. Cuman itu waktunya sekitar jam 4 sore, udah agak-agak kuning. Nah karena kan kita semua udah capek seharian dari pagi udah diving apa segala macam. Terus pas di jalan, entah kenapa mungkin karena kondisi fisik yang lagi capek, terus kita udah nggak tahu ada obrolan apa lagi, aku hanya bengong di mobil tuh, aku hanya bengong nyender ngeliat ke kaca. Itu tuh sebelah kiri aku bukit, sebelah kanan aku tuh pantai di sana ada yang laut lepas langsung gitu loh. Aku lagi bengong, terus tiba-tiba kayak ada, bukan penglihatan ya, kayak kita kayak berimajinasi sih, gimana sih, kurang lebih kayak gitu ya. Cuman di saat itu aku tuh seperti ngelihat air yang lewatin bukit yang sebelah aku nih. Oh ya. Dan ya aku juga nggak ngerti ya, mungkin aku lagi dalam kondisi capek nih. Cuman di situ tanpa aku sadari aku sambil nangis. Oh sampai kamu nangis? Jadi kayak ngerasain sesuatu yang padahal kan aku lagi dalam kondisi sedih nih. Kita lagi happy, orang kita kesana sini explore gitu kan. Pas lagi capek bengong, terus diem itu benar-benar kerasa banget. Dan sampai sekarang aku masih ingat juga rasanya kayak, kok sedih banget ya, kok kayak gimana sih, kayak aku misalnya cerita nih, aku cerita ke Mas Radit, cerita yang sedih banget sampai Mas Radit tuh ngerasain rasa sedihnya, iya empatinya gitu dapat, sampai bahkan meneteskan air mata. Aku sampai bingung, ini kenapa ya? Dan aku tuh nggak tahu kalau di situ memang terkena juga, karena kan sebenarnya tidak semua ya, cuman ternyata yang pas aku lewatin tuh memang terkena. Salah satu area yang memang terkena sama impact atau dampak dari si tsunami saat itu ya. Wow. Jadi kamu bisa benar-benar merasakan apa yang saat itu terjadi di 2004 itu ya. Wow. Tapi sebelum ini, aku penasaran deh, kamu ini sendiri as a personal, Fatia, Ya. percaya gak sih sama hal-hal yang berkaitan sama dunia gaib itu? Aku percaya mereka ada. Karena aku percaya kita hidup berdampingan. Terus kalau misalnya percaya karena aku melihat, awalnya tidak, cuman karena banyak pengalaman yang pada akhirnya ya aku percaya mereka ada. Apa karena mungkin kamu sering datang ke tempat-tempat yang
tanpa kamu sadari ternyata tempat itu ada sesuatu di daerah sana, datang lagi tempat-tempat yang lain, kemudian membuat kamu jadi lebih sensitif? Iya ya, mungkin Ya. Mungkin karena kan setiap tempat itu punya ceritanya, punya sejarahnya. Mungkin ada, menurut aku ada beberapa memori-memori yang sebelumnya pernah terekam di sana, meninggalkan ya mungkin apa ya, bukan aura ya, cuman Residu. iya mungkin ya. Jadi makanya kayak setiap ke tempat manapun aku terbiasa untuk minta izin dalam hati. Kalau gitu, pengalaman yang paling menyeramkan yang pernah kamu alamin apa? Kan kamu bilang kamu percaya bahwa hidupnya berdampingan. Kalau tadi kan cerita dari sisi pekerjaan. Kalau yang benar-benar personal banget yang membuat kamu benar-benar takut, pernah ada gak sih? Yang bener-bener bikin aku takut ada banget, tapi ini bukan pas kita lagi kerja, bukan pas kita lagi explore malah. Jadi Kejadian ini tuh justru pas di tempat tinggal aku dan di kamar aku sendiri. oh iya? Iya. Ini kapan kejadiannya? 2000 kejadian itu 2016. Saat itu sudah tinggal sendiri lah, sudah hidup sendiri. Cuman pada saat di malam itu ada teman-teman aku lagi nginep berdua orang. Kita bertiga cewek nih di satu kamar itu. Ya, kamarnya lumayan luas. Aku pikir ya maksudnya hari itu kita cuman hahaha ketawa biasa lah ya, kalau misalnya cewek-cewek ngumpul kayak gimana. Tiba-tiba sekitar jam 1 malam kayak udah ngantuk, teman-teman aku juga kayak udahlah kita tidur yuk. Aku dipanggil kakak, ayo kak kita tidur. Ya udahlah yuk, kita mau ngapain lagi. Udah nih kita gelapin lampu semua, TV mati, cuma lampu finger ini doang kan, kasur doang ya. Aku tidur paling pinggir sebelah kiri, teman aku yang satu di tengah, sebelah lagi yang paling kanan. Nah, sebelah aku tuh ada meja yang biasa aku simpan casan atau minum atau apalah ya. Itu aku ingat banget, aku baru mau merem nih, baru mau tidur. Aku belum benar-benar merem. Aku ngerasa temen aku yang sebelah aku nih, dia mau ngambil casan, nggak tahu mau ngambil apa deh. Pokoknya intinya tangan dia itu mengenai, jadi aku minggir kan. Oh, posisi kamu tidurnya miring? Iya, aku kalau tidurnya miring. Aku miring ini, kerasa banget di sini. Kerasa kayak dia tuh kayaknya mau ngambil sesuatu. Aku pikir tuh mau ngambil casan atau apa. Aku langsung bilang ke dia kayak, namanya Keke kan, Kak, udah sih, udah mau tidur. Apa sih kak? Dia bilang gitu kan. Pas dia bilang kayak gitu, karena dia ngomong apa sih kak, tapi aku masih merasakan ada sesuatu di sini. Dan aku ngerasa di sini tuh ada rambut. Gitu, aku pikir dia. Tapi kalau diinget-inget lagi rambut dia pendek. Nah, aku ngerasa ada rambut ke sini, ada tangan ke sini. Otomatis aku langsung ngebuka mata lagi dong. Aku nengok gini, itu benar-benar jelas dan udah jelas terus kerasa. Benar-benar kita bersentuhan, gimana sih? Oh ya, bersentuhan? Benar-benar berasa banget. Badannya dia tuh ada depan, di atas badan aku sini. Rambutnya ke sini, aku itu sangat-sangat berasa sampai sekarang. Dan itu gimana ya, kayak ada suhunya gitu loh, bukan yang agak sedikit anget. Dan dia punya rambut tuh, sorry ya, apa ya bahasanya, kayak gimbal. Tapi besar. Kalau mungkin kan, maksudnya orang-orang kan biasa kalau dia apa di rasa atau apa kayak gitu kan kecil-kecil kan. Ini benar-benar pure gede segini kayaknya. Dia jatuh ke muka aku sini. Dan yang paling jelas adalah di depan mata aku sini, matanya dia. Tapi jangan sebelah, karena sebelahnya lagi ketutupan rambut itu. Matanya keluar, kayak gimana sih? Boleh nggak sih aku ngomong ini? Nggak apa-apa kali ya. Matanya tuh keluar ke sini, agak ngegantung ke sini aku nih. Oh ya? Dan itu jelas banget. Gimana sih mata orang, kayak ada urat-uratnya. Tapi merah. Aku nggak tahu ya itu darah apa enggak. Cuman karena kagetnya aku nggak tahu itu aku nge-freeze berapa lama. Iya, shock banget ya. Itu udah bener-bener badan aku aja. Cuman nggak lama sih, maksudnya aku ngedip gini dia masih ada, ngedip kedua kali dia nggak ada. Oh iya? Iya. Jadi kamu udah kayak memastikan ini bener atau enggak? Iya. Kamu merem gini, buka lagi masih ada, merem lagi pas buka lagi udah nggak ada. Teriak nggak waktu itu? Nggak bisa teriak. Bukan teriak gimana, cuman yang orang kaget gimana sih, kayak gimana sih. Nah terus teman aku pun sama, yang paling pinggir. Aku, Keke, sama Mumu namanya.
Nah si Mumu ini juga kayak teriak kaget sama di saat yang bersamaan. Cuma bedanya ya aku akhirnya nanya kan, kita kan mau shock nih, langsung nyalain lampu apa segala macam nih, kita udah nggak bisa tidur, yang tadinya bener-bener ngantuk, udah pengen tidur lah, pengen istirahat, semua langsung seger karena mungkin shock dan takut kan. Nah kalau yang sebelah sana, ya maksudnya si Momo ini yang di pinggir paling sebelah sana, dia tuh ngerasa ada yang megang sini dia nih. Dia pikir pun sama si Keke yang di tengah ini. Di posisi tidurnya menghadap ke kanan. Iya, jadi aku yang sebelah kiri ngadep ke kiri, yang tengah si Keke lagi gini main handphone, si Momo ini ngadep ke tembok sebelahnya. Jadi kita sama-sama yang nggak ada lihat-lihatan semuanya. Nah, si Momo ini yang pas kaget itu, kita benar-benar berdiri, duduk, tigaan, diem dulu. Aku sama Momo lihat-lihatan kan. Terus ngeliat si Keke, dia cuman kayak, ini kenapa sih orang? Bener-bener megang handphone kayak, kenapa sih kalian? Cuman gitu. Loh, tadi Kak, jadi kita jadi tuduh-tuduhan kan? Enggak, sumpah. Demi Tuhan enggak, kata dia. Itu kejadiannya di jam berapa waktu itu, ingat nggak? Jam 1 malam. Wow. Terus sampai pagi gimana? Takut dong, mencekam dong. Iya. Sempat tidur? Enggak. Kayaknya kita ada di hari besoknya tuh kita tidur kayak gantian. Karena memang kegiatan besoknya tuh nggak ada hari libur. Kita tidurnya gantian, terus kayak udah nggak nyaman, kita keluar. Terus karena memang mereka lagi nginep di aku ya, kita balik lagi, udah. Jadi kita benar-benar udah nggak ada rasa mau tidur nyaman di situ, nggak ada. Setelah itu coba pengen pindah kamar nggak? Pindah Setelah unit? itu nggak lama, semingguan dari situ aku pindah kamar. Setelah pindah kamar apakah gangguannya masih ada? Setelah pindah kamar gangguannya ada, tapi tidak yang menampakkan sejelas itu. Yang pertama, oke. Ini di Jakarta atau di Bandung, sorry? Di Bandung. Oh, di Bandung? Iya, justru pas aku udah pulang ke Bandung. Oh, I see, di Bandung. Tapi kan kalian bertiga, pindah kamar tetap bertiga. Oh enggak. Pindah kamar sendiri, itu kan mereka lagi nginep. Oke, jadi setelah itu kamu tidur sendirian? Iya, setelah itu kan aku memutuskan untuk pindah kamar nih. Aku tinggal sendiri kan, kemarin tuh mereka tetap akan nemenin aku karena kita tahu masih sama-sama shock gitu loh. Mereka tidak mau meninggalkan aku sendiri karena mereka mengalami dan melihat hal yang sama kan. Aku akhirnya pindah kamar. Setelah pindah sendirian takut dong? Trauma nggak? Lumayan trauma, cuman aku pikir ya udahlah, kan kita udah pindah kamar juga. Maksudnya aku udah pindah kamar juga, ngapain masih dipikirin? Toh dengan suasana baru aku ngerasanya lebih enak aja, lebih warm juga gitu suasananya. Tapi ternyata tidak. Oke. Karena mungkin masih di satu area yang sama ya. Tapi ternyata tidak, cuma gangguannya beda. Oke. Ini tapi tetap membuat kamu bisa tidur di tempat itu kan? Ya akhirnya aku paksain buat bisa tidur di sana. Oh iya, tapi nggak ngebuat kamu tidurnya itu baru nunggu pagi kan? Nah, penariknya adalah awalnya enggak. Udah gitu, dari situ aku tidak pernah mematikan lampu kalau mau tidur. Sampai dengan hari ini? Hampirin. Kecuali aku misalnya lagi ada kerjaan modeling gimana gitu, aku dapet teman sekamar yang memang harus mati lampunya, ya udah. Cuman aku akan nyalain TV kayak atau apa, intinya ada sumber cahaya. Tidak full gelap gitu, nggak mau. Nah di sana tuh pas aku pindah unit ini, terus aku nyalain selalu lampunya. Gangguannya adalah bukan menampakkan diri seperti sebelumnya, tetapi semacam kayak jendela nih, tirai. Itu aku benar-benar lihat banget tirai ngebuka sendiri, nutup lagi, ngebuka lagi. Itu masih sekitar jam 7 malam. Oh iya? Iya. Ada satu makhluk gaib di apartemen kamu ini yang punya kemampuan untuk menggerakkan benda berarti ya? Membuka dan menutup si jendela itu. Saat itu terjadi kamu ngapain? Kamu gimana reaksinya? Kaget jelas ya. Cuman karena pengalaman aku sebelumnya di unit sebelumnya itu lebih menyeramkan, ya di situ aku cuma berdoa sesuai dengan keyakinan aku. Terus mau nggak mau kayak ya udahlah, lebih kayak ke pasrah. Toh dia mungkin duluan di sini, aku yang datang. Oke, jadi kamu coba. Tapi tetap dengan tegang ya. Takutnya tiba-tiba ada lagi nih yang kayak kemarin. Tuh. Oke, jadi kamu coba untuk berdamai dan melogikakan bahwa ya mungkin dia atau mereka udah lebih lama ada di situ dan dia cuma pengen ngasih tahu bahwa ada gua nih di sini, lo jangan sembarangan di sini segala macam gitu.
nggak sampai ngebuat kamu nggak berani tidur di kamar itu kan? Tetap tidur aja kan? Ada masa-masa kamu tidur di mobil gitu gak sih? Ada, nah itu. Kayak 1 bulan awal tuh ya gangguan-gangguan kecil yang kayak gitu akhirnya sama aku diabaikan. Cuman ada di bulan keduanya, aku tuh kalau beli tisu itu yang gede 1 kilo kan itu ya. Dia tuh ada di tengah-tengah meja di ruang makan. Aku lagi duduk di deket meja rias aku. Itu tuh aku bisa langsung lihat nih. Aku ngeliat banget itu tisu bisa mental. Kalau misalnya angin, kamar aku kan cuma pakai AC. Tidak ada angin dong, nggak ada akses angin dari mana. Apalagi angin yang bisa menjatuhkan barang 1 kilo. Berpindahnya tuh ada jarak, bukan ibaratnya kalau ini kan jatuh begini. Kalau ini dia loncat. Itu aku lihat banget. Dan ternyata setelah dari situ kan akhirnya aku telepon adik aku nggak mau tinggal sendiri. Adik aku datang di sana, adik aku pun mengalami gangguan. Adik kamu pas datang ke sana mengalami gangguan pas bareng sama kamu atau pas dia lagi sendiri? Pas dia lagi sendiri. Apa yang terjadi sama dia? Sama ya kayak tirai, terus suara-suara apa aku nggak tahu lah ya. Cuman, nah pada akhirnya dari situ aku ngerasa udahlah semuanya digangguin, entah apa yang salah di sini gitu kan. Toh aku juga permisi sebelumnya. Akhirnya dari situ kalau misalnya aku ataupun adik aku sendirian, kita akan tidur di mobil. Sampai menunggu ada cahaya matahari baru kita mau keluar. Ataupun kita mau ke kamar. Baru bisa tidur nyenyak pada saat pagi ya? Baru bisa tidur nyenyak di mobil. Wow, sebegitu traumanya waktu itu ya? Takut, soalnya ya maksudnya mereka tidak terlihat. Aku kan nggak bisa yang ngelihat gitu maksudnya. Tidak terlihat tapi bisa sampai memindahkan barang atau melakukan sesuatu gitu loh. Takut membahayakan juga. Ya takut kaget juga sih. Itu kan kejadiannya tadi di tahun 2016 atau 2017 ya. Setelah itu pernah ada gangguan lagi gak sih? Atau pada akhirnya kamu ketika ada gangguan tidak begitu menghiraukan kayak gitu lah, biarin aja gitu ya? Iya. Oke. Nah dari situ mulai oh ya sudah. Sampai dengan hari ini berarti rasa toleransi kamu sama rasa takut itu jauh lebih besar dibandingkan dulu. Karena kamu udah pernah mengalami melihat secara langsung dia ada di sini ya. Oke. Berarti ya saat itu kan kejadian di apartemen yang kamu tinggal itu kan sesuatu yang membuat kamu trauma sebenarnya sampai tidak dalam waktu yang sebentar kan? Iya. Kamu sempat mencari pertolongan gak sih sama orang-orang yang lebih memahami, yang lebih mengerti tentang hal ini? Jadi tuh mungkin karena rasa takut aku ini akhirnya aku kan curhat. Aku diskusi nih sama temen-temen yang memang terdekat aku nih. Karena aku ngerasanya kalau aku menceritakan apa yang aku alami kemarin, aku takut dianggap, halu. Kan gak semua orang akan percaya dan mengerti juga apa yang aku rasain kan. Nah, aku agak milih-milih. Nah, kebetulan salah satu temen aku ini, ternyata dia tuh mengerti yang begitu. Maksudnya mengerti karena mereka, ya dia juga sempat digangguin sama ya mereka-mereka inilah ya. Dan dia sudah biasa lah. Terus dia bilang kayak, enggak, lu enggak halu, enggak gila. Setiap orang kan punya pengalamannya masing-masing, cuman pas lo aja kali lagi sensitif, kata dia gitu. Terus aku nanya, ini gimana ya, capek banget gue digangguin terus kayak gini. Karena untuk istirahat dengan tidur dan nyaman lah, intinya tidur nyenyak tanpa ada gangguan. Dan mau gitu tidur, ini kan jadinya aku kalau mau tidur aku takut. Akhirnya dia bilang kayak, dia mengenalkan aku kepada seseorang, coba ceritain aja dulu. Kebetulan si orang ini bisa dibilangnya mungkin apa ya, indigo atau aku nggak mau menyebutkan dengan apa-apa lain ya, cuman memang punya kemampuan lebih, punya kelebihan gitu kan. Terus aku cerita apa yang sudah aku alami yang paling serem tadi itu, paling seram dan mengganggu ya. Akhirnya ini adalah menurut dia, aku tuh semacam kayak ditaksir. Oh iya. Iya. Agak kaget ya. Kalau ditaksir sama cowok kan kayak, oh ya udahlah. Iya, kamu udah terbiasa menghadapi mereka itu ya. Iya ya. Tapi kalau ditaksir sama makhluk gaib, kamu nggak tahu caranya menghadapi mereka kan? Bukan nggak tahu gimana caranya menghadapi mereka, bahkan aku pun baru tahu kalau ternyata mereka punya ketertarikan dengan kita bangsa yang berbeda lah ibaratnya. Oke. Ya, dia bilang begitu, terus kemudian reaksi kamu gimana saat itu? Kaget dan
agak aneh. Maksudnya dari mana mereka bisa naksir aku gitu, ataukah aku ada sesuatu, melakukan sesuatu yang entah akhirnya menimbulkan ketertarikan mereka ke aku atau apa, aku kan nggak ngerti nih. Cuman ya udahlah. Terus dari si yang kita sebut sebagai orang indigo ini yang membantu kamu, apakah kemudian ada hal yang dia lakukan untuk mengusir atau membersihkan kamu? Ada activity yang seperti itu gak sih? Enggak sih, maksudnya kalau misalnya ada maksudnya ritual activity apa, nggak ada. Cuman dia kayak, karena kebetulan aku muslim, jangan lepas sholat, kalau bisa jangan lepas wudhu, itu doang. Karena kan dia tahu aku sendiri, tinggal sendiri, walaupun di satu kota yang sama dengan orang tuaku, cuman kan emang aku sudah punya kehidupan sendiri gitu loh. Jadi nggak selalu aku pulang ke rumah orang tua. Nah ketika aku sendiri itu, dia cuma nitip pesan itu aja, sama ya berdoa. Karena mungkin aku nggak tahu ya di luar itu dia membantu aku dengan cara apa. Iya. Ya kan, cuman dia tahu aku butuh pertolongan aja. Kamu sendiri berapa lama proses untuk bisa berdamai dengan rasa takut ini sih sebenarnya? Berdamai dengan rasa takut. Kan ada prosesnya ya. Ketika kamu datang ke kamar itu, ada rasa enggan, takut, males, segala macam. Yang kamu bilang tidur di mobil, sampai akhirnya berangsur-angsur kamu berani untuk masuk ke kamar lagi. Atau bahkan kamu pergi ke satu tempat-tempat di luar sana yang kamu kayak lebih sensitif. Kayak gue gak pengen masuk ke dalam ruangan ini deh, atau ke tempat ini deh. Ada kayak gitu-gitu gak sih? Iya, kok tahu sih? Oh iya. Iya kan? Ada rasa trauma yang kayak gitu kan? Iya. Kayak feeling gue gak enak dia masuk sini. Gak usah di sini ya gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya berapa lama prosesnya itu, gini deh, kayak ketakutannya aja itu lama banget. Bener-bener aku hidup dengan ketakutan untuk hal-hal yang gitu ya. Itu lumayan lama karena itu takut ketemu lagi dengan bukan orang, maksudnya dengan experience seperti itu ya. Terus bahkan ya maksudnya aku sampai lebih nyaman tidur di parkiran di basement dibanding kamar. Basement kan sebenarnya lebih gelap, nggak ada orang, cuma mobil. Tapi justru aku lebih mendapatkan rasa aman di situ. Nah terus sempet sih kayak kalau misalnya aku takut, aku cari pelarian apalah, misalnya udah deh aku ke rumah teman, ntar baliknya adalah mungkin setahun, sampai akhirnya aku ngerasa kayak ya udah deh kalau misalnya ada gangguan ya udah dengan gue yang pergi. Kalau udah ngerasa feeling nih ke tempat ini akan nggak enak, atau mungkin nggak tahu ya, mungkin jadi lebih sensitif karena ya rasa trauma itu kali ya. Jadi kalau misalnya ini feeling udah nggak enak di sini, udah aku cabut. Kalau enggak, misalnya aku mau pindah lagi keluar kota nih, lagi kerja keluar kota, di hotel ini nggak enak, feeling udah nggak enak, udah aku mendingan aku nggak usah di situ, aku buka kamar yang lain walaupun misalnya udah mulai lain di situ tuh, kayak gitu. I see. Kamu tau gak sih ada satu aku pernah dikasih tahu yang somehow ini bisa disebut sebagai kayak fakta menarik gitu kan. Kamu percaya gak sih katanya di Al-Quran pun ada ya, bahwa kita dari lahir itu ada korin yang menjadi jin pendamping kita dari kecil, ya kodab yang menjaga kita seumur hidup kita gitu kan. Iya. Terus aku pernah nanya sama dia, kalau memang ada makhluk kodam jin pendamping yang bertujuan untuk menjaga kita supaya kita baik-baik aja dan kenapa jangan sampai kenapa-napa, terus pertanyaan aku adalah kenapa kita kemudian tetap bisa mengalami kemalangan hidup gitu? Kenapa kita bisa mengalami kesialan? Kata ini ngejagain kita nih. Bener gak sih? Ya dong, logikanya adalah kalau ada jin korin, kemudian kodam itu menjaga kita, kenapa kita tetap merasakan kesialan, ketipu, dan sebagainya ya? Apakah mereka benar-benar menjaga kita gitu? Jawaban diplomatisnya adalah ya seberapa dalam kita menjalani agama kita hari ini sebenarnya. Tapi ada satu jawaban dia yang menarik gitu. Jawaban dia itu adalah gini. Dia itu sebenarnya ngasih tahu kita loh. Kitanya nggak tahu, kitanya nggak peka. Nah, saran dong. Contohnya gimana? Contohnya gini. Lo pernah nggak sih mas
ketika lo pengen melakukan sesuatu, entah itu perjanjian bisnis, pekerjaan, atau lo deket sama seseorang, pasangan, lo mau pergi ke satu tempat, ada rasa ragu sedikit di hati lo. Ya. Terus ketika lo punya rasa ragu, tetap lo jalanin dan akhirnya beneran sial gitu. Rasa ragu itu adalah salah satu bentuk bisikan, cara si kodam atau korin ini coba untuk ngasih tau kita. Ya kemudian kita nggak apa-apa, udah nggak apa-apa sih, akan baik-baik aja gitu. Ternyata katanya seperti itu loh. Makanya banyak, dan ini relate sama omongan-omongan orang tua zaman dulu, kalau misalnya ragu-ragu mendingan nggak usah, kalau setengah-setengah mendingan jangan. Karena itu salah satu bentuk defense mechanism-nya kita, mungkin seperti itu ya. Nah, aku tuh juga penasaran, kamu kan ada di industri modeling. Iya. Berapa tahun total? 14 tahun? Pertama tahun berapa waktu itu? 2011. Wow, oke, sampai dengan hari ini ya. Oke, 2011 itu kamu mulai dari zaman SMA? Atau? Iya, 17 tahun pas kelulusan SMA. Oke. Katanya di dunia modeling, entertainment, and so on, ada orang-orang yang menggunakan susu, ada orang yang menggunakan apa sih, aku nggak tahu lah ya, pengasih lah dan sebagainya untuk dia terlihat lebih cantik, lebih menjual, auranya lebih keluar, buka aura dan sebagainya. Di lingkungan kamu pernah tahu nggak sih ada kayak gitu-gitu? Kalau yang apa tadi, pengasih, aku nggak tahu. Pengasih itu aku aja baru dengar pengasih. Cuman kalau susu kayaknya semua orang juga tahu ya. Kalau selama ini aku menjalani karir di dunia modeling, nggak usah modeling deh. Kalau modeling kan ibaratnya kecil ya. Ini di dunia showbiz lah, yang ada talent apa segala macam di dalamnya. Sempat dengar ada yang pakai. Kamu kenal orangnya waktu itu? Ada yang aku kenal, ada yang dia cerita langsung pengalamannya. Oh iya? Ya. Cuma dia menceritakan pengalamannya ketika dia sudah mercy ya. Oke. Gitu. Apa yang terjadi sama dia waktu itu? Dan seberapa besar efeknya dengan dia pakai susuk itu? Apakah dia kemudian menjadi seterkenal itu? Kalau misalnya dari teman aku yang dia sharing ceritanya ke aku ini, dia ini cewek. Dia itu pakai di bibir sama di apa ya, daerah-daerah mata. Aku nggak tahu di sebelah mana. Pokoknya intinya di daerah atas ini. Dia bilang itu tuh untuk kerjaan. Jadi katanya kalau misalnya dia berbicara apapun tuh orang akan percaya dan akan mengikuti. Oke. Gitu. Kalau misalnya daerah atas tuh aku nggak tahu nih, lupa aku di sebelah mananya. Cuman intinya orang ketika dia liatin, orang itu akan fokus aja sama dia gitu. Tapi kata dia sih sebenarnya ada yang berjalan seperti itu, ada juga yang enggak, ternyata sama aja. Oh oke. Tapi menurut dia, dengan dia pakai itu apakah membantu dia dalam karirnya? Mungkin ada sedikit perbedaan lah, ada sedikit kemajuan setelah dia pakai. Menurut dia ya. Cuman aku nggak tahu kenapa, entah ada masalah kah atau ternyata tidak seberpengaruh itu, pada akhirnya dia lepas lagi. Oke, karena ini ada dua sisi ya. Kalau dari sisi aku, sisi pertama adalah sisi yang halu. Sisi halunya adalah mereka yang pakai itu sebenarnya juga tidak berpengaruh banyak ketika ada orang, ketika dia ngomong orang jadi yakin segala macam. Mereka sebenarnya itu basic dari public speaking ya. Iya. Convincing, persuading dan segala macam gitu. Di sisi yang percaya dan sisi yang gaib, yang aku tahu ada harga yang harus dia bayar untuk mendapatkan kenikmatan atau efek dari apapun yang didapatkan. Jadi tidak ada yang gratis sebenarnya. Ketika dia pasang susuk nih, kan dia mendapatkan bantuan dari makhluk jin dan sebagainya. Yang mana itu tidak gratis. Jadi ada harga yang harus dia bayar untuk bisa lepas dari ini semuanya. Karena biar bagaimanapun dia sudah pernah mendapatkan bantuan dari si makhluk ini.
Kamu nggak tertarik pakai susu? Nggak usah. Dan tegas. Oh nggak usah. Kayaknya kalau misalnya yang berwujud aneh aja depan muka aku kaget, apalagi ibaratnya ya itu kan pasti akan membawa apa ya yang begitu-begitunya lah ya, walaupun dia berbentuknya entah apapun itu benda yang dimasukkan ke dalam tubuh, cuman masa aku mau bawa itu terus gitu. Aku ada satu pertanyaan terakhir sama satu cerita yang terakhir ya sebagai penutup. Kan kamu diceritakan sama tadi si Indigo yang tadi kamu ajakin ngobrol itu ada si salah satu bangsa jin yang suka sama kamu ya? Iya. Sampai sekarang masih berjalan nggak menurut kamu? Si jin itu masih ngikutin kamu nggak? Atau kamu pernah nanya nggak sama dia? Nanya gimana? Nanya sama si Indigo ini? Ya. Oh, enggak. Lebih ke nggak mau tahu. Takutnya ketika aku menanyakan ternyata masih, atau mungkin orang yang aku tanyain udah nggak kuat, tapi ternyata masih. Nah nggak siapa aja nerima jawaban-jawaban yang kayak gitu, kayak ya udahlah. Mungkin kalau memang harus berdampingan, cuman kan ya aku punya keyakinan dan punya kepercayaan aku sendiri gitu. Ya sudahlah, ada yang melindungi aku. Fatia, thank you banget waktunya. Aku doakan semoga banyak hal-hal baik juga terjadi dalam hidup kamu dari hari ini ke depannya. Amin. Tidak ada banyak gangguan dalam hal gaib lagi dalam hidup kamu ya. Karena suka atau tidak suka memang kita hidup berdampingan. Dan jangan sampai mereka mengganggu kita lagi. Jangan. Buat teman-teman semuanya, apakah kalian percaya dengan cerita-cerita yang tadi disampaikan oleh Fatia? Atau itu hanya halusinasi belaka? Gimana menurut kalian? Share pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian punya cerita-cerita yang serupa, di-share juga di kolom komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.